Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatul Aziz dengan NPM 24351022. Yang di sini saya merupakan dari kelompok 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu business understanding. Jadi gini, awal mula proyek ini dari masalah yang cukup nyata. Bangunan baik rumah, kantor atau gedung publik menghabiskan banyak energi buat pemanasan dan pendinginan ruangan. Nah, biasanya buat tahu seberapa besar kebutuhan energi, arsitek harus berjalanin simulasi thermal yang mahal dan lama. Makanya kami coba jawab, bisa nggak sih? Cuma dari karakteristik desain bangunan, kayak bentuknya, tinggi bangunan, luas dinding, luas kaca, kita bisa memprediksi seberapa besar beban pemanasan dan pendinginannya. Ini masuk kategori supervised learning, tepatnya regresi, karena target yang kita prediksi itu angka bukan kategori. Nah, di sini terdapat juga mengenai data understanding. Data understanding itu yang mana datanya kami pakai memakai dataset. Yang mana dataset INB 2012 terdapat 768 desain bangunan hasil simulasi pakai software Ecotech. Ada 8 variabel input, misalnya relatif compactness. Itu seberapa kompak bentuk bangunannya, terus surface area, wall area, roof area, tinggi bangunan, orientasi, sampai luas kaca. Dan ada 2 target yang mau kita prediksi, heating load sama cooling load. Pas kita cek datanya, ternyata udah bersih. Tidak ada data kosong, tidak ada data duplikat. Dan pas dicek sama metode IQR juga tidak ada nilai ekstrim. Jadi kita tidak perlu banyak bersih-bersih data di awal. Nah, selanjutnya mengenai data preparation. Data preparation karena datanya udah rapi. Di tahap persiapan kami cuman ganti nama kolom biar lebih jelas dari X1 jadi relatif underscore compactness. Misalnya kita cukup standarisasi fitur khusus buat model linear. Soalnya skalanya beda jauh. Surface area itu ratusan, tapi glazing area cuma 0 sampai 0,4. Terus kita bagi data 80% buat area latih, yang dimana terdapat juga 20% buat uji, plus kita validasi ulang pakai 5 volt cross validation biar hasilnya enggak kebetulan bagus. Nah, selanjutnya terdapat mengenai terdapat modeling. Nah, masuk di pemodelan. Kita coba 4 algoritma linear regression sama ridge regression sebagai baseline. Terus decision tree dan random forest buat nangkep hubungan yang lebih kompleks. Contohnya konkretnya gini. Waktu kita coba prediksi heating load pakai linear regression, R kuadratnya cuman 0,91. Tapi begitu kita pakai random forest dengan 300 pohon, R kuadratnya naik jadi 0,998. Itu selisih yang lumayan besar. Selanjutnya yang dimana memiliki arti hubungan antara desain bangunan dan beban energinya itu memang nggak lurus-lurus, dan pola non-linear yang cuma bisa ditangkap model berbasis pohon saja. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana output dari apa saja yang saya jelasin tadi. Yang pertama ini data understanding terdapat 760 desain bangunan hasil simulasi energi, dan terdapat 8 fitur desain yang dimana S1 hingga X8. Nah, selanjutnya di sini terdapat juga pembacaan datasetnya. Data infonya di sini juga terdapat. Nah, di sini juga untuk descript dari dataset tersebut. Selanjutnya terdapat missing value-nya per kolom. Nah, di sini terdapat data preparation juga. Selanjutnya di sini untuk eksplorasi data analisnya, di sini terdapat grafik-grafik outputnya. Nah, di sini semuanya. Hubungan fitur utama terhadap heating load, pengaruh variabel kategorikal, terdapat juga grafiknya di sini. Selanjutnya untuk modeling, di sini juga terdapat outputnya, antara kayak modelnya terdapat juga. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, Fatul Aziz. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada evaluation.
Jadi kalau kita lihat lebih detail buat heating load random forest itu errornya cuma sekitar 0,35 kW per meter pangkat 2 dibandingkan linear regression yang errornya 2,18. Buat cooling loadnya juga sama, random forest paling kecil errornya sekitar 1,08. Yang penting juga hasil cross validationnya itu hampir sama, persis sama hasil di data uji, bedanya cuma di angka desimal ketiga. Ini menunjukkan modelnya nggak cuma hafal data latih doang, tapi emang generalisasinya bagus, nggak overfitting. Terus dari sisi eksplorasi data kita nemu beberapa hal menarik. Pertama, distribusi heating load sama cooling load itu bentuknya bimodal. Ada puncak, artinya emang ada dua kelompok besar dan bangunan yang beda karakter efisiensi energinya. Kedua, pas kita lihat fitur importance dari random forest, ternyata dua fitur yang paling menentukan itu relatif compactness sama overall height. Jadi makin tinggi dan makin kotak bentuk bangun bangunannya, makin besar beban energi. Sebaliknya, roof area sama surface area yang besar itu malah nurunin beban energi, karena bangunan yang lebih melebar dan rendah itu pertukaran panasnya lebih baik. Menarik lagi, variabel orientation arah hadap bangunan itu hampir nggak ngaruh sama sekali ke beban energi di set ini. Jadi kalau misal ada yang mikir arah hadap rumah itu penting buat hemat energi, di data ini ternyata nggak terlalu signifikan. Lalu di sini ada interpretation dan recommendation. Dari semua temuan ini, kesimpulan utamanya itu random forest itu model paling pas dipakai buat memprediksi beban energi bangunan berdasarkan desainnya. Lalu buat rekomendasi praktisnya, misalnya buat arsitek, kalau tujuan utama bikin bangunan hemat energi, sebaiknya hindari bentuk yang terlalu tinggi dan terlalu kompak. Coba desain yang lebih melebar dengan atap yang proporsional lebih luas. Model yang mudah kita latih ini juga bisa langsung diintegrasikan ke tools desain. Jadi arsitek bisa langsung tahu estimasi beban energinya real time pas lagi ubah-ubah desain, tanpa harus jalanin simulasi thermal yang penuh mahal dan lama itu tadi. Tapi kita juga sadar ada keterbatasan data. Data ini kan hasil simulasi, bukan pengukuran langsung di lapangan. Jadi kalau mau dipakai ke bangunan nyata perlu divalidasi lagi. Terus dataset ini juga cuma mencakup 12 bentuk dasar bangunan, belum termasuk desain arsitektur modern yang lebih rumit. Ini ada codingan evaluation. Di sini pada 5.1 itu perbandingan performa model. Kami membuat perbandingan antara heating load dan cooling load. Lalu di sini ada actual versus predicted random forest atau model terbaik. Jadi di sini kami membandingkan antara actual dengan predicted heating load, lalu membandingkannya dengan actual versus predicted cooling load. Di sini ada 5.3 fitur importance random forest. Di sini kami mencari antara fitur importance heating load dengan fitur importance cooling load. Nah, selanjutnya ada interpretation dan recommendation. Pada interpretation, random forest adalah model paling akurat untuk kedua target, karena menunjukkan hubungan antar fitur desain dan beban energi bersifat non-linear. Lalu ada overall height dan relative compactness adalah dua fitur paling berpengaruh terhadap kedua target. Lalu ada roof area dan surface area berkorelasi negatif terhadap beban bangunan. Lalu ada orientation, X6 hampir tidak terpengaruh terhadap efisiensi energi pada dataset ini. Lalu ada heating load dan cooling load berkorelasi sangat kuat. Untuk recommendation, yaitu pertama prioritaskan desain bangunan yang tidak terlalu kompak atau tinggi. Lalu kedua, ada model random forest dapat diintegrasikan ke alat bantu perancangan. Ketiga, untuk penelitian lanjutan perluasan validasi data bangunan bertingkat banyak dan iklim berbeda. Lalu yang keempat, ada pertimbangan model multi output untuk memprediksi heating load dan cooling load sekaligus. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad An-Nafi dengan NPM 2435 10327. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.